Yep. Go and go. Soalnya Pak. Front and back. Di mana aku suka pengen nyari gitu di mana ya? Nggak ada bolak-balik, cuma satu lagu ya dia. Tapi nggak ada, Males masih gitu, ketik saya mau nggak ada. Dia masih gini kalau Di bawah, kira-kira nomor 4, hampir bawah. itu Gitu. Tapi terus dia bilang, oh ya Om, kita nih back to back. Oh, oke. kita lagi Sabtu ini. Oke, lagu pertama ini ya, kalau saya bilang, Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you in my life. Ya. Siapa itu Tuhan kita? You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the throne, my destiny to earth, my way. From the cross to the grave. Kami bersyukur semuanya ini kami bisa memuji dan memuliakan namamu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oh, jadi kan mestinya kan anak-anak bakal datang bulannya lalu. Cuman gara-gara visanya belum keluar gitu ya, soalnya mereka belum pernah keluar negeri. Plus apa ya? Sekarang semakin lama makin susah kan tuh, jadi mesti pakai surat referensi segala. Gak bisa datang, ada yang masakin lagi dia, puji Tuhan. Enak lagi masakan. Enak masakan dia lagi. Oke, the next song itu yang nomor 2, itu boleh taruh belakangnya aja lah gitu. Terserah taruh nomor 2. Ini lagu Indah Rencanamu Tuhan. Kita tuh ya suka ngotot ya dalam hidup ya, maunya kita sendiri, tapi lalu kita menderita. Nah, apa Tuhan kok gini? Tapi lagu ini memberitahu betulnya rencananya Tuhan tuh selalu indah. Amin. Jadi kita tuh juga mesti, kita mulai menuju menanjak tadi, kita mengenal Tuhan, kita selalu mesti udah tahu sama Tuhan. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Bagaimanapun di Jakarta hawa panas kan. Naik lumer, naikinnya. There's a mold. How do you say that? A mold in the grass, in the tanah. That is what you're allergic to. Tapi ya kita dalam Tuhan kan kita selalu bisa Amin. berdoa juga ya kita Terus percaya terakhir itu. memang dokter juga akan kirim saya nanti April 28 ya itu ke dokter alergi. Dia mau cek ya, kalau bisa kan jangan berulang lagi nanti winter nanti gitu mungkin kali ya maksudnya ya. Ya, ya. Dia akan dikirim ke dokter alergi. Ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Jadi pemeriksaan terakhir waktu itu, oke,
see you next year. Wow. Dokter bilang. Oke, ya lagu ini kan kita tahu kan Raja Wali itu kalau masih kecil kita kan nggak baby terus, kan digendong sama mamanya. Begitu kita udah gedean, Diacak-acak salahnya. dibawa terbang, dilepas dia. Nah, kita udah dilepas sama Tuhan, jadi kita tuh mesti kuat, ya. Terbang sendiri. Bukan terbang ini, bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersamanya ku tak bergoyang. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Untuk kami selalu maju dalam segala keadaan. Kami selalu maju dalam segala kesukaran kami. Bapak melihat Engkau dengan mata Raja Wali yang tajam kepada Engkau ya Bapak. Di mana kami boleh selalu bangkit dalam segala persoalan ya Bapak. Biar di sini segala persoalan, segala penyakit kami perintahkan dalam nama Yesus. Semua hanya keluar, semuanya keluar, tidak ada hak di tubuh kami sebab bilumu yang selalu sudah menyembuhkan di dalam tubuh kami masing-masing. Terima kasih Bapa untuk Engkau Yesus yang kami kenal dari hari ke hari untuk kehidupan kami, untuk kami boleh menjadi terang dan garam dunia dimanapun kami berada. Bersyukur semuanya ini hanya di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kalau sekarang diacak-acak nggak apa-apa sekarang. Sekarang nggak apa-apa dia acak-acak, taruh aja situ. Amin, amin. Oke, ini hari saya merasa terbeban untuk share bahwa keputusan yang kita ambil itu menentukan kehidupan kita. Jadi kehidupan kita itu sebetulnya terdiri dari rangkaian dari keputusan-keputusan kita. Ya, jadi kita melihat, kita mulai dari basic dulu deh ya. Basicnya tuh waktu Tuhan menciptakan kita, Dia menciptakan kita menurut gambar dan wujud Dia, menurut image, menurut rupa dan gambar Dia, menurut gambar dan rupa Dia ya. Kita ya menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, maksud Tuhan dengan gambar dan rupa Dia tuh apa? Yang pasti kita rupanya nggak ada yang sama di sini. Nah, sebetulnya yang sama itu kita adalah spiritual being. Yes. Nah, apa artinya spiritual being? Makanya selalu kita bilang bahwa kita adalah spiritual being yang mempunyai jiwa dan hidup di dalam tubuh. Ya. Jadi spiritual being itu memampukan kita 3 macam, at least. Yang pertama, kita bisa komunikasi dengan roh lainnya. Jadi makanya kita bisa komunikasi dengan Tuhan. Dan kalau kita mau, kita juga bisa komunikasi sama setan. Ya, komunikasi itu kan dialog ya, two ways ya. Jadi kita bisa dengar dia, kita bisa ngomong ke dia ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kita semua sesudah kita lahir, kita mempunyai kehidupan yang kekal. Nggak tahu nanti di sorga, nggak tahu di neraka, itu tergantung dari pilihan kita, dari keputusan kita. Ya. Nah, yang ketiga, kita mempunyai free choice, free will. Nah, jadi itu hak bebas ya. Hak bebas, ngomong Indonesianya, pokoknya kita selalu ngomong. Tapi ada satu hal yang kita mesti ingat, kita mempunyai free will, tetapi kita tidak pernah free dari consequences yang kita ambil. Ya. Jadi, nah sekarang kita ngelihat, kan tadi kita udah bilang rencanamu indah. Kita semua hafal kan? Jeremia 29:11 apa? Jangan keluar dan jangan dari sejarah. Iya. Oke, kita buka lah sama ini mesti hafal, nggak bisa nggak hafal. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa
yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke, jadi rancangan Tuhan pada kita adalah Rencana yang indah. rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan, dan untuk memberikan hari depan Yang penuh dengan harapan. yang penuh, bukan juga yang ada harapan, yang penuh dengan harapan ya. Jadi kita lihat Tuhan tuh udah merencanakan buat kita. Nah, tapi kok banyak orang yang nggak hidup dalam rancangan damai sejahtera? Malahan tadi Kok Tirta bilang hidup penuh penderitaan. Makanya mau nggak setuju. Ya memang di dunia kalau you nggak berdasarkan ini akan celaka. Iya, Justru makanya berdasarkan inilah baru kita bisa menerima. Tapi makanya walaupun Tuhan ini hanya bisa merancangkan, tapi pilihan kita mau menurut rancangan Tuhan atau enggak? Tidak. Ada satu lagi, ini musuhnya hafal juga. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Makanya di sana Tuhan nggak bilang ia harus hidup dalamnya, tetapi ia mau. Jadi Tuhan itu sepertinya membatasi dirinya sendiri bahwa selalu tuh kita Terserah mau, kamu. ya pilihan kita mau yang mana.